Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran tentang listrik statis. Terlebih dahulu, jangan lupa kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, siap mengikuti pembelajaran ya. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem syaraf dan hewan yang mengandung listrik. Wow, gambar apakah yang ada di layar? Nah, kalian semua pasti pernah melihatnya, ya. Mengapa bisa terjadi petir? Nah, petir merupakan salah satu fenomena listrik statis, ya. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap, atau disebut sebagai statis, ya. Pada gambar bisa kalian lihat ada penggaris plastik, ya. Kemudian ada sobekan kertas kecil. Pertanyaannya, mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Kalian pasti pernah mempraktekannya ya. Kalau belum pernah mencoba, silahkan bisa dicoba ya. Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang atom terlebih dahulu. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat atau unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dengan cara reaksi kimia biasa. Pada gambar ditunjukkan atom itu terdiri dari partikel penyusunnya, yaitu ada proton, ada neutron, dan ada elektron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan atau netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. Dan juga di tengah-tengah ada inti atom. Tampak pada gambar susunan partikel zat padat ya, di mana atom-atom penyusunnya tersusun rapat. Jadi jaraknya rapat. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang atom. Tadi disebutkan bahwa partikel penyusun atom itu ada 3 macam. Ada neutron, elektron, dan proton ya. Nah, bagaimana keberadaan ketiga macam partikel penyusun atom ini di dalam atom? Nah, seperti ini. Atom terdiri dari di dalamnya ada inti atom. Inti atom itu terdiri dari neutron dan proton ya. Jadi inti atom terdiri dari neutron dan proton, di mana neutron bermuatan netral. Kalau proton bermuatan positif. Terus elektronnya kemana, Bu? Jadi elektronnya berada di luar inti atom. Jadi elektron ini bergerak mengelilingi atom, posisinya di luar inti atom. Kalau elektron bermuatan apa? Bermuatan negatif. Oke.
Pada teori atom disebutkan, atom terdiri dari partikel-partikel antara lain yang tadi dijelaskan ya. Ada proton yang bermuatan positif, ada elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang bermuatan netral. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron yang tadi. Jadi atom netral, jadi atom itu dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ya, itu netral. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Berarti kan dia kelebihan proton. Proton kan bermuatan positif ya. Kemudian, atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Oke, bisa dipahami nih ya. Contohkan di sini yang pertama ada atom helium. Di situ ada susunan dari partikel-partikel penyusun atom. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah proton pada atom helium? Berapa kira-kira jumlah protonnya? Jumlah protonnya ada 2. Kemudian, berapa jumlah elektron pada atom helium di atas? Elektron yang bergerak mengelilingi inti atom ya. Jumlahnya ada 2 juga. Nah, apakah atom helium bermuatan listrik? Tidak. Ya. Mengapa atom helium di atas netral? Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ya. Jadi ini atom ini bermuatan netral. Jika demikian, bila mana atom dikatakan netral? Nah, atom dikatakan netral apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron atau jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif sehingga dikatakan tidak bermuatan atau netral. Kemudian contoh yang kedua adalah atom lithium. Berapa jumlah proton pada atom lithium di atas? Jumlah protonnya ada berapa? Ayo kira-kira udah tahu belum itu? Proton. Protonnya ada 3. Oke. Berapa jumlah elektron? Elektronnya yang kecil yang bergerak mengelilingi itu digambarkan seperti itu. Ada berapa? Ada 3 pula. Nah, kalau begitu, apakah atom lithium di atas bermuatan listrik? Tidak. Mengapa atom lithium di atas netral? Jawabannya seperti tadi, bahwa karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron, jadi netral atau tidak bermuatan. Jadi muatan listrik suatu atom dikatakan positif itu apabila kekurangan elektron, ya. Sementara atom yang kelebihan elektron itu bermuatan negatif. Ya. Perhatikan ya. Jadi, kalau atom dikatakan netral apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi, dikatakan netral atau tidak bermuatan. Dapat disimpulkan di sini bahwa sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik jika menerima elektron dari atom lain. Ya. Ada berapa jenis muatan listrik itu? Jadi muatan listrik itu ada 2 jenis. Yang pertama muatan positif, ya, yang terkandung dalam proton, dan yang kedua bermuatan negatif, ya, kaitannya dengan keberadaan elektron. Kemudian bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik positif. Oke. Kemudian, bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan listrik negatif.
Muatan listrik pada benda. Jadi penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam, misalkan saja. Penggaris yang digosok dengan rambut, maka penggaris akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron dari rambut pindah ke penggaris, ya. Kita bisa mendapatkan muatan listrik pada benda dengan cara menggosok. Jadi ini ada dua buah benda. Awalnya dua benda ini adalah muatannya netral, kemudian digosokkan. Apa yang terjadi kira-kira? Jadi plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke plastik. Diilustrasikan di sini interaksi antara muatan listrik. Jadi muatan positif dengan muatan positif didekatkan, maka akan saling tolak. Jadi muatan sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Kemudian selanjutnya diilustrasikan muatan positif dengan muatan negatif. Jadi muatan yang tidak sejenis bila didekatkan maka akan saling tarik-menarik. Kita ke hukum Coulomb, ya. Terlebih dahulu kita perkenalkan dulu. Coulomb itu berasal dari nama seorang ilmuwan, Charles Augustin de Coulomb, ya, yang lahir pada 1736. Jadi beliau adalah seorang ilmuwan Prancis yang kemudian namanya diabadikan menjadi satuan listrik, ya, karena untuk menghormati hasil penelitian beliau yang luar biasa. Jadi memang Coulomb ini adalah berasal dari keluarga bangsawan yang sangat berpengaruh pada waktu itu sehingga pendidikannya terjamin. Dia adalah seorang yang mempunyai bakat besar di bidang matematika dan juga teknik, ya. Kita langsung saja bagaimana tentang hukum dari Coulomb itu, bahwa besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan, ya. Jadi dirumuskan seperti ini. Oke, F sama dengan K kali V1 kali V2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb atau satuannya Newton. Ya, kemudian V adalah muatan, satuannya Coulomb. Kemudian R adalah jarak dalam meter dan K itu adalah ketetapan atau konstanta di mana 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ini adalah soal dari hukum Coulomb, ya. Jadi kalian bisa memahami sendiri. Jangan lupa diketahui, ditanya, dijawab dalam mengerjakan soal. Terlebih dahulu itu satuannya dalam dirubah dulu. Itu dalam mikrokolom. Jadi mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian cm dirubah ke meter, dikonversi dulu 10 pangkat min 2 meter. Setelah itu baru dimasukkan ke rumus tadi. Oke.
Medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi, misalkan saja benda uji bermuatan listrik Hi diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Hi besar ya. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Hi. Oke. Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Hi, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya semakin kecil. Garis gaya listrik. Jadi medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Yang pertama, arah garis gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan. Arah garis gaya listrik muatan negatif menuju muatan. Ini adalah ilustrasi dari pola garis-garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Ini akan nampak jelas kita lakukan percobaan pada serbuk besi yang ditabur di atas kertas, kemudian di bawah kertas itu ada magnet ya. Nah, magnet itu kan memiliki dua kutub, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, pada yang pertama di situ apabila kutub positif didekatkan dengan muatan negatif ya. Jadi muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka akan dihasilkan pola garis-garis gaya listrik seperti itu ya. Jadi muatan positif akan mengarah ke arah muatan negatif. Kemudian yang kedua yang di bawahnya, apabila muatan magnet negatif dengan negatif didekatkan, maka akan terjadi seperti itu. Jadi seolah-olah garis-garisnya, garis-garis gaya listriknya itu saling tolak ya. Kemudian tapi tolaknya ke arah ya, ke arah dalam. Kemudian yang ketiga, apabila muatan positif didekatkan dengan muatan positif akan terlihat seperti pada gambar. Jadi seolah akan tolak menolak ke arah keluar. Kemudian yang terakhir, apabila muatan positif dengan negatif maka akan tampak seperti itu. Oke. Ini adalah rumus dari kuat medan listrik ya. Jadi bisa kalian pahami sendiri rumus-rumus yang tertera di layar ya, termasuk simbol-simbolnya dan satuannya. Kemudian untuk penerapannya pada soal-soalnya silahkan latihan. Induksi listrik. Apa yang terjadi pada muatan benda netral ketika didekati dengan benda bermuatan positif? Nah, induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik.
Kelistrikan pada sel saraf. Jadi tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls. Ya, impuls ini bisa berupa sinyal pada sel saraf. Contohnya saja ketika kita dicubit. Rasa sakit tersebut, ya, jadi rasa sakit yang timbul ketika kita cubit itu muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Nah, rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Kajian khusus yang mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut sebagai biolistrik. Pada gambar itu adalah ilustrasi muatan listrik pada sel saraf. Masih lanjut ya. Jadi setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuhnya. Contohnya adalah gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neurit. Nah, selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat selubung mielin. Berdasarkan ada dan tidaknya mielin, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang berselubung mielin dan neuron yang tidak berselubung mielin. Ya, itu adalah gambar itu adalah impuls listrik pada saraf manusia. Oke, ini adalah bagian dari sel saraf. Silakan kalian perhatikan baik-baik, dipahami bagian-bagiannya, kalau perlu digambar ya. Jadi ada dendrit, kemudian ada nukleus atau inti sel, kemudian ada badan sel, ada neurit atau akson, selubung mielin, sel Schwann, nodus Ranvier, dan ada sinapsis. Oke, kita masih lanjut ya. Hewan penghasil listrik. Jadi ternyata hewan-hewan juga bisa menghasilkan listrik. Ada ikan belalai gajah, ikan pari listrik, kemudian ada ikan hiu kepala martil. Ya, silahkan kalian baca apa-apa yang unik dari hewan-hewan tersebut, bagaimana dia bisa menghasilkan listrik. Dan jenis hewan penghasil listrik yang lain ada Echidna, kemudian ada belut listrik, kemudian ada lele listrik ya. Dibaca ya biar kalian lebih memahami hewan-hewan yang ada di sekitar kita untuk lebih waspada. Akhirnya kita sampai ke penggunaan listrik statis dalam teknologi. Jadi ternyata listrik statis itu banyak dimanfaatkan dalam teknologi yang pastinya membantu dalam memenuhan kebutuhan manusia. Di antaranya adalah pengendap elektrostatis pada cerobong asap, kemudian ada pada pengecatan mobil butiran, dan ada pada mesin fotokopi. Oke, terima kasih. Demikian yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.